Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Kurniasih SPD. Saya mengajar di SDN Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan peserta calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan mengenai aksi nyata budaya positif di SDN Citatah. Marilah kita bersama-sama menyaksikan aksi nyata di SDN Citatah, Kecamatan Cipatat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Citatah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Citatah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang materi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu Guru dalam menghadiri acara sosialisasi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Cici Kurniasih SPD SDN Citatah Kecamatan Cipatat, calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat. Perkenalkan juga di sini ada Ibu fasilitator yaitu Ibu Nurhayati SPD MSI. Selanjutnya pengajar praktik Ibu Nursida Sutantri SPD. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum menginjak kepada acara sosialisasi budaya positif, di sini ada sedikit mungkin perkenalan mengenai materi di mana saya selama menjadi calon guru penggerak. Pada awal mulanya saya di sini mendalami materi tentang filosofi pendidikan nasional, yaitu tentu saja yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Dan setelah itu juga saya mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak, dan terakhir yaitu materi mengenai budaya positif. Sebelum kita menginjak kepada sosialisasi budaya positif, di sini akan ada sedikit materi yaitu memperkenalkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah,
Pada tahun mungkin diawali tahun 2021 di sini pemerintah mencanangkan adanya sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini nantinya akan ada pembekalan tersendiri terhadap calon guru penggerak. Nah, mengapa di sini tentunya pemerintahan negara Republik Indonesia mencanangkan sekolah penggerak? Nah, sekolah penggerak di sini nanti adanya pendidikan yang berfalsafahkan kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara yaitu pendiri Taman Siswa yang dulunya di sini kita juga tahu pendidikan yang didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3 semboyan ya, diantaranya yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, di mana kita harus memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa, kita memberikan semangat kepada siswa, dan akhirnya kita menuntun kepada siswa ataupun mendorong kepada siswa. Nah, setelah itu saya juga di sini mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, visi guru penggerak, dan sekarang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif ini harus diterapkan di SD kita tentunya ya, umumnya untuk di seluruh negara Indonesia. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang nantinya murid itu menjadi tumbuh kembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini tentunya ini adalah salah satu di antara budaya positif ini adalah disiplin positif yang harus diterapkan kepada siswa. Seperti apa budaya positif itu? Banyak sekali. Hal-hal yang positif, perilaku siswa yang positif, disiplin yang positif ini harus diterapkan oleh kita terhadap siswa, di mana nantinya siswa itu dapat bertumbuh kembang menjadi siswa yang mandiri, dapat menjadi siswa yang penuh rasa hormat, rasa tanggung jawab, dan nantinya akan mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini diantaranya saja yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Nah, selain itu, di dalam budaya positif, di sini ada beberapa konsep budaya positif. Konsep-konsep yang termasuk budaya positif diantaranya adalah konsep perubahan paradigma stimulus dan respon terhadap teori kontrol, dan yang kedua, disiplin positif, serta 3 teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Keenam ini termasuk konsep-konsep yang terdapat pada budaya positif. Yang pertama, konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di dalam konsep ini ada miskonsepsi, di antaranya mengenai ilusi guru mengontrol murid. Apa maksud miskonsepsi di sini? Ini adalah kesalahpahaman terhadap ilusi-ilusi ini. Nah, yang pertama di sini ada kesalahpahaman. Yang pertama mengenai paradigma ilusi guru mengontrol murid. Nah, sekarang apa ilusi itu? Ilusi di sini adalah ketidaksesuaian dengan kenyataan, dengan kebenaran. Selama ini kita sebagai pendidik mempunyai paradigma mengenai ilusi guru mengontrol murid. Di antaranya begini. Biasanya di pembelajaran kepada murid kita selalu mengontrol perilaku murid. Tetapi di dalam mengontrol murid tersebut seolah-olah ada kehendak yang harus kehendak kita ini harus selalu dituruti oleh murid. Nah, pada budaya positif ini sebetulnya murid ini ada hak untuk memilih. Misalnya begini, di suatu kelas pada saat pembelajaran, si anak harus melakukan sesuatu oleh kita.
Nah, si anak itu ada yang melakukan dan ada yang tidak. Nah, si anak yang tidak melakukan di sini justru adalah tanggung jawab kita. Mengapa si anak tidak melakukan? Itu adalah hak anak. Tetapi sekarang ini biasanya kita menekankan kepada anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kesalahpahaman ini tentunya ini merupakan suatu paradigma yang perlu dirubah. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya begini, selama ini kita mempunyai pemikiran bahwa penguatan itu adalah efektif dan bermanfaat. Misalnya ada anak yang bisa mengerjakan sesuatu, kita beri penguatan. Oh bagus, oh 100. Nah, selama ini kita selalu mempergunakan hal seperti itu. Dan akhirnya si anak akan ketergantungan dengan penguatan seperti itu. Si anak jadi mempunyai pemikiran seperti ini. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, nanti ada penghargaan dari ibu guru. Ketergantungan seperti itu justru ini adalah kesalahpahaman yang dari dulu sampai sekarang ini kita laksanakan. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini. Ada anak yang bersalah, terus kita tegur. Si anak itu merasa bersalah. Dan kita mempunyai pemikiran kalau anak sudah merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter kepada anak. Nah, paradigma seperti ini, inilah harus yang kita rubah. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kebiasaan ini saya juga mungkin selama ini pernah melakukan. Bahkan ibu bapak guru juga mungkin pernah melakukan. Misalnya begini, secara tanpa disadari, kalau misalnya di dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas, si anak harus melakukan sesuatu seolah-olah kita memaksa. Si anak harus melakukan sesuatu apa yang kita kehendaki, karena apa yang kita kehendaki itu adalah bernuansa positif. Padahal di sini si anak punya hak untuk memilih. Dan paradigma seperti ini haruslah kita rubah. Paradigma seperti ini harus kita rubah sesuai dengan teori kontrol. Nah, di sini selanjutnya ada disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu guru akan bertanya mengenai apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu unsur dari budaya positif. Disiplin positif ini tentunya mendisiplinkan diri siswa. Disiplin positif ini ada motivasinya itu dari intrinsik dan ekstrinsik ya. Ada dari dalam diri siswa, ada dari luar diri siswa. Nah, kebanyakan dari dulu sampai sekarang disiplin positif ini biasanya itu dari luar. Contohnya begini. Pada saat siswa sedang berada di sekolah ataupun baik di luar kelas maupun di dalam kelas, siswa selalu melakukan disiplin itu, tetapi pengaruhnya itu dari luar. Misalnya begini, pada saat anak sedang jajan, dia memegang plastik dari sisa jajanan itu terus dibuang. Pada saat membuang, si anak terpatri dalam dirinya itu kalau saya membuang sampah sembarangan nanti akan terkena teguran dari guru. Kalau saya membuang sampah di mana saja nanti saya akan kena teguran dari Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah disiplin, tetapi disiplinnya itu datang dari luar. Atau misalnya si anak tidak melaksanakan upacara bendera. Si anak selalu melaksanakan upacara bendera karena si anak ketakutan. Kalau tidak melaksanakan upacara bendera akan ada teguran dari Bapak Ibu guru. Nah, disiplin positif itu datangnya dari luar. Selama ini si anak itu melaksanakan disiplin positif karena ada unsur dari eksternal. Nah, tugas kita di sini selaku Bapak Ibu guru, marilah kita sama-sama bagaimana caranya
mendisiplinkan siswa tapi datangnya itu dari diri sendiri. Misalnya siswa menggunakan masker, karena dia ingat, oh kalau tidak menggunakan masker ini akan berpengaruh terhadap kesehatan saya. Terus si anak kalau misalnya membuang sampah, pada saat dia membuang sampah, kalau misalnya itu datangnya dari dalam diri sendiri, oh sampah ini harus dibuang untuk kebersihan, itu datangnya dari dalam diri kita. Nah, marilah kita sama-sama untuk menumbuhkan disiplin positif ini, tapi datangnya itu dari dalam diri siswa, yaitu intrinsik. Marilah kita sama-sama membangun budaya positif ini, di mana menciptakan disiplin positif ini datangnya itu dari kesadaran diri siswa. Di sini juga ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya mengenai pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa di sini melakukan disiplin positif ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan disiplin positif karena untuk menghindari hukuman dari guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia melaksanakan disiplin positif biasanya ingin diberi penghargaan oleh guru. Nah, kedua dari unsur ini haruslah kita hindari. Anak jangan sampai dia melaksanakan disiplin positif ini pertama karena dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, dan juga dia ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Tapi cobalah kita wujudkan kepada siswa bagaimana upaya siswa untuk melakukan disiplin positif ini, yaitu mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mewujudkan disiplin positif ini yaitu dari dalam diri siswa. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin baru kita dengar ya, apa itu keyakinan kelas? Selama ini di sekolah ada peraturan dan tata tertib. Kalau peraturan di sini nanti identik dengan adanya penghargaan dan hukuman. Nah, sedangkan penghargaan dan hukuman sedikit demi sedikit paradigma ini harus kita hilangkan. Nah, bagaimana sekarang kita mewujudkan disiplin positif terhadap siswa? Yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, sekarang kita sama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu harus diterapkan di kelas masing-masing dengan cara kita membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, keyakinan kelas ini seperti ini ya Bapak Ibu Guru. Contohnya seperti ini. Apabila kita mengendarai motor, tentunya kita harus menggunakan helm. Kalau misalnya kita menggunakan helm karena takut oleh Bapak polisi, karena takut ditilang, itu kita masuk ke dalam peraturan. Karena apa? Kita takut ditilang. Tapi kalau kita mengendarai motor karena ingin selamat, itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Contohnya seperti tadi, ada anak yang membuang sampah. Kalau anak itu membuang sampah pada tempatnya, kalau misalnya takut oleh guru karena misalnya takut ditegur, takut dihukum, itu masuknya kepada peraturan. Tapi kalau anak misalnya membuang sampah, di dalam hati dia membuang sampah karena menjaga kebersihan, maka itulah termasuk keyakinan. Terus misalnya begini, si anak di dalam kelas atau misalnya contohnya seperti ini, pada saat misalnya setiap hari Senin selalu dilaksanakan upacara bendera. Setiap pukul 7 anak harus sudah berada di sekolah. Kalau si anak terburu-buru tergesa-gesa datang ke sekolah pukul 7 kurang karena dia ketakutan ditegur oleh guru, nah ketakutan di sini si anak sudah melaksanakan disiplin positif, tetapi karena ada rasa ketakutan dari guru, maka inilah termasuk peraturan. Tapi kalau si anak misalnya setiap hari Senin, oh iya sekarang hari Senin,
saya harus mengikuti upacara bendera karena saya akan melaksanakan upacara bendera. Kalau kesadarannya itu datang dari dalam diri siswa, nah inilah yang dinamakan keyakinan. Oleh sebab itu, peraturan yang ada di sekolah ini harus dihilangkan dan diganti dengan keyakinan. Karena kalau keyakinan itu datangnya dari dalam diri siswa. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu sifatnya abstrak daripada peraturan, di mana lebih terperinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, maksudnya di sini umum ya. Misalnya saja mengenai tanggung jawab, mengenai mandiri, mengenai kerjasama dan sebagainya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga ini mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Tadi sudah dibahas bagaimana itu hukuman, bagaimana itu penghargaan. Nah, kalau di sini hukuman dan penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Nah, penghargaan di sini mengapa jangka pendek dan jangka panjang? Kalau misalnya di sini siswa melaksanakan apa yang kita inginkan, biasanya kita suka memberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini akan menjadi ketergantungan kepada siswa. Ini bisa jangka panjang dan ini bisa jangka pendek. Juga penghargaan tidak efektif. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan dan kemampuan atau penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Bapak Ibu guru, ya, sekarang kita mengetahui bahwa setiap individu baik kita maupun siswa ini memiliki 5 dasar kebutuhan. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini identik dengan sandang pangan, ya. Perumahan harus kita miliki, terus kita sendiri setiap hari memerlukan makanan yang kita butuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Tentu saja baik kita maupun siswa memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang dengan sesama. Dan yang ketiga, kebutuhan pengakuan ataupun kemampuan, yaitu penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan akan pilihan. Kita juga membutuhkan kebutuhan kebebasan di dalam hidup ini. Yang terakhir, kebutuhan rasa senang. Kita ambil contoh, misalnya di sini ada salah seorang siswa. Misalnya kita ambil di sini contohnya Iwan. Misalnya ada permasalahan, misalnya di kelas 1, ada siswa yang bernama Iwan. Setiap hari dia suka mengambil makanan dari orang lain, itu setiap hari. Sehingga ada beberapa siswa yang suka mengeluh dengan permasalahan ini. Nah, dari permasalahan ini kita harus lebih memahami dan juga di sini kita harus tahu mengapa Iwan ini sampai melakukan hal tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar ini haruslah kita cerna. Nah, kalau misalnya ada seorang anak melakukan hal seperti itu, kalau dilihat dari kebutuhan bertahan hidup, misalnya si Iwan ini suka mengambil makanan dari orang lain. Oh, mungkin karena dia tidak memiliki makanan, makanya dia mengambil dari orang lain. Nah, karena dia membutuhkan kelangsungan untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan cinta dan kasih sayang. Si anak tersebut memerlukan cinta dan kasih sayang misalnya begini. Dengan adanya keluhan-keluhan dari temannya, maka si temannya itu akan dia mengadu kepada guru. Dan akhirnya guru itu mengadu kepada orang tua, mengeluhkan perilaku si anak tersebut. Otomatis nantinya
orang tua anak tersebut akan memberikan perhatian yang lebih kepada anak tadi yang melakukan kesalahan itu. Nah, di sini adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kalau dilihat dari penguasaan, Iwan tadi mengambil makanan kepada orang lain. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan penguasaan, dia seolah-olah berkuasa. Dia dapat mengambil makanan dari orang lain. Dia seolah-olah tampil dengan primanya begitu mengambil makanan dari orang lain. Nah, ini termasuk kepada kebutuhan penguasaan. Kalau kita lihat dari kebutuhan kebebasan, mungkin Iwan tadi mengambil makanan dari siswa yang lain karena ingin memilih makanan yang dia makan setiap hari di rumah. Dia ingin bebas makanan apa yang ingin dia pilih. Nah, ini bisa dilihat dari kebutuhan kebebasan. Serta yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini mungkin seperti ini. Apabila dia mengambil makanan dari orang lain, anak yang diambil makanannya itu akan merengek-rengek, akan menangis. Nah, di sini mungkin ada timbul rasa kesenangan pada diri Iwan. Dia telah apa namanya? Iya, dia telah bisa membuat orang lain menangis. Timbullah dia rasa senang. Nah, dari 5 dasar kebutuhan manusia ini dapat kita gali bahwa setiap individu, setiap siswa itu membutuhkan 5 dasar kebutuhan. Selanjutnya mengenai posisi kontrol guru. Nah, sebelum kita membahas mengenai 5 posisi kontrol guru, di sini kita harus membahas dulu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ataupun restitusi ini merupakan penyelesaian masalah yang termasuk ke dalam salah satu unsur budaya positif. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selain itu juga, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Di antaranya, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan sebagainya. Di sini ada langkah-langkah restitusi, yaitu diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini tentunya yang harus kita laksanakan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru akan bertanya-tanya, apa itu restitusi ya? Di dalam penyelesaian masalah, tentunya di dalam penyelesaian masalah terhadap siswa yang bermasalah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Tentu saja, di dalam penyelesaian restitusi ini kita harus menggunakan 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelum kita menginjak kepada restitusi tadi, kita harus mengenal dulu bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kalau penghukum di sini biasanya ada anak yang melakukan kesalahan, ini biasanya secara tiba-tiba kita langsung menghukum siswa. Nah, kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah, ada anak yang melakukan kesalahan, kita beritahu dulu siswa, tetapi siswa ini seolah-olah merasa bersalah. Dan yang keempat adalah teman.
Anak melakukan kesalahan, tetapi kita ajak diskusi dulu kepada siswa, jadikanlah siswa ini sebagai teman, dan yang keempat adalah monitor dan pemantau. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita selaku guru harus memonitor dulu, pantau dulu, pahami dulu apa kesalahan siswa, barulah kita selesaikan masalah. Dan yang kelima adalah manajer. Tentu saja yang manajer ini adalah yang harus kita lakukan. Sebagai guru, sebagai pendidik, di dalam apabila ada anak yang melakukan kesalahan, maka kita adalah sebagai posisi manajer. Ini adalah hal yang paling tepat kepada kita sebagai guru. Misalnya ada anak yang sudah melakukan kesalahan, maka kita harus berperan aktif sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada seorang anak yang telah melakukan kesalahan, misalnya begini, pada saat kita sedang belajar, pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, kita melihat ada siswa yang tidak menggunakan masker. Ini merupakan permasalahan. Atau misalnya ada siswa yang tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga merupakan suatu permasalahan. Nah, proses pembelajaran berlangsung sampai selesai. Setelah proses pembelajaran selesai, maka kita sisihkan waktu 20 menit atau 30 menit untuk mendekat dengan anak tersebut. Anak tersebut kita panggil misalnya ke ruangan guru, terus kita tanya. Yang pertama, kita tanya kepada anak tersebut, mengapa tidak menggunakan masker atau mengapa tidak menggunakan sepatu hitam? Apa sebabnya? Kita berikan rasa dulu, kita berikan rasa tenang dulu, rasa nyaman dulu kepada siswa. Stabilkan keadaan tersebut menjadi nyaman, menjadi tenang. Jangan sampai siswa ini ada tekanan dari guru. Tapi ciptakan dulu suasana nyaman, suasana tenang. Ini termasuk kepada menstabilkan identitas. Nah, kalau kita sudah melaksanakan langkah yang pertama menstabilkan identitas, kita melangkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi di sini yaitu kita membuktikan kesalahan siswa. Kita tanya dulu, kita pahami dulu kepada siswa, mengapa tidak menggunakan masker, apa sebabnya tidak menggunakan masker. Kalau kita sudah tahu siswa tidak menggunakan masker, alasan siswa itu apa, nanti kita menginjak kepada tahap yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, kita kalau sudah tahu alasan-alasan siswa, penyebab masalahnya apa, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, kita beritahu kepada siswa, kalau kita tidak menggunakan masker, berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, barulah nanti kita, baik guru dengan siswa di sini ada kesepakatan di dalam membuktikan keyakinan kelas ini. Nah, disinilah posisi guru sebagai manajer. Dan posisi kontrol manajer ini haruslah yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami cintai, mungkin mengenai budaya positif, materi budaya positif ini saya sampaikan cukup di sini. Apabila ada yang kurang dipahami, apabila ada misalnya ada yang bertanya, di sini ada sesi untuk tanya jawab. Kurang lebih 20 menit sesi untuk tanya jawab. Maka untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru bagi yang ingin bertanya. Persilahkan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada Ibu Yayas. Untuk pertanyaan yang pertama, silahkan. Saya ingin menanya, Ya. apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Oh iya. Serta berikan contohnya. Terima kasih kepada Ibu Yayas ya yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas serta berikan contohnya. Nah, tadi telah disinggung ya sedikit mungkin oleh saya antara peraturan dan keyakinan kelas.
Kalau peraturan itu sekait dengan tata tertib, di sini identik dengan adanya hukuman dan penghargaan. Tapi kalau keyakinan kelas, di sini datangnya kesadaran dari diri dalam siswa. Nah, keyakinan kelas seperti inilah yang harus kita wujudkan, yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita. Jadi kesadaran dari dalam diri siswa. Contohnya seperti ini. Kalau di dalam kelas misalnya, di dalam kelas siswa jangan membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya siswa membuang sampah karena takut ada teguran dari guru, ini termasuk kepada peraturan. Tapi kalau misalnya siswa membuang sampah itu karena ingin menjaga kebersihan supaya lingkungannya nyaman, asri. Nah, ini akan timbul dari dalam diri siswa. Nah, marilah kita tanamkan kesadaran dari dalam diri siswa. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan. Maka peraturan ini harus dirubah dengan keyakinan. Nah, itu mungkin dari saya. Sudah dimengerti? Oh, sudah dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Mungkin ada pertanyaan yang kedua? Oh ya, silakan Bu Dina. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Oh iya, terima kasih banyak kepada Ibu Dina yang telah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah ya. Cara menerapkan restitusi di sekolah, maksudnya begini. Pada saat kita misalnya menghadapi siswa yang telah melakukan kesalahan atau membuat kesalahan, nah disinilah kita berfungsi untuk menyelesaikan masalah tetapi menggunakan segitiga restitusi. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu langkah-langkah segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya begini, kalau anak telah melakukan kesalahan, otomatis dalam diri siswa dia merasa tidak nyaman, ada rasa ketakutan. Nah, langkah yang pertama kita harus menstabilkan identitas itu loh. Buatlah anak itu rasa nyaman, rasa tenang. Nah, kalau anak sudah nyaman, anak sudah tenang, dengan cara apa menstabilkannya itu? Kita membuat percakapan dengan siswa. Ajaklah dia berbicara senyaman mungkin, ya. Kalau anak sudah nyaman, misalnya begini. Barusan misalnya Anda melakukan kesalahan. Seharusnya tidak melakukan kesalahan itu. Nah, buatlah rasa tenang, rasa nyaman. Kalau sudah rasa tenang, rasa nyaman itu sudah ada, baru kita melakukan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Carilah pembuktian kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa. Lalu kita bertanya kepada siswa, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kalau kita sudah ada pembuktian, baru kita gabungkan, yaitu yang ketiga keyakinan kelas. Hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Tentunya langkah-langkah ini kita harus mengacu kepada posisi kontrol yang tadi. Pertama pemantau, monitor, dan manajer, itu adalah posisi yang lebih baik. Itu mungkin jawaban dari saya. Sudah dimengerti? Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Oh ya, terima kasih. Persilahkan kepada Ibu Yani. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menerangkan tentang penerapan budaya positif di sekolah ya Bu ya. Iya. Nah ini saya minta berikan contohnya. Oh, iya. Apa saja contoh yang ada penerapan budaya di positif di sekolah Oh, iya. di sini Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani yang telah memberikan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan budaya positif di sekolah.
Nah, penerapan budaya positif di sekolah ini banyak sekali ya. Di antaranya yaitu mengenai penerapan disiplin positif. Dan disiplin positif ini juga banyak sekali ya. Nah, budaya positif di sini harus diterapkan di SD kita tentunya terhadap siswa. Nah, kalau siswa misalnya sudah bisa menerapkan budaya positif, tentunya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan. Misalnya si anak itu bisa mandiri, bisa kerjasama, si anak itu nantinya akan bernalar kritis. Nah, budaya positif di sini diantaranya itu penerapan disiplin positif. Disiplin positif di sini banyak sekali ya, tentunya bagaimana siswa bisa melaksanakan hal-hal yang positif, masuk sekolah dengan tertib misalnya, dalam pembelajaran juga tertib ya. Nah, mungkin jawaban dari saya cukup sekian, tapi alangkah lebih baiknya di sini saya meminta kepada rekan sejawat ya untuk menambahkan pertanyaan dari Bu Yani. Persilahkan kepada Ibu Yulia atau Pahan atau Pak Nurdin di sini untuk menambahkan ya. Karena di sini kita sharing ya. Tadi ada rekan kita yaitu Bu Yani yang bertanya mengenai bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah kita, dan contohnya silahkan kepada rekan kita apabila ada yang akan menambahkan. Ya, kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam. Kebetulan tadi dari narasumber sudah dengarkan bagaimana kita harus menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang memiliki budaya positif. Tadi ada pertanyaan bagaimana caranya dan contohnya budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di sekolah kita. Kita kembali dulu ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu suatu kebiasaan yang memang baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya saya udah laksanakan sedikit ya. Gini, pertamanya kita harus merubah dulu mindset dari siswa. Artinya pemikiran siswa. Jadi jangan sampai siswa itu menjadikan sebuah aturan itu sebagai hukuman. Makanya hilangkan dulu aturan-aturan yang ada di kelas, tapi diganti dengan tadi keyakinan kelas atas dasar dari kesepakatan kelas. Nah, untuk merubah mindset tersebut, saya udah sedikit melakukan. Saya ambil dari rumah dulu, karena ini berhubungan dengan proyek yang kita akan lakukan, Bu ya. Nah, sebelum ke sekolah, saya memberikan kebiasaan dulu di rumah kepada siswa semua untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya masing-masing. Nah, kenapa saya berpikir dari rumah dulu? Karena sesuatu yang dari rumah itu biasanya kalau anak sudah terbiasa di rumahnya begitu, insya Allah ke sekolah pun akan seperti itu. Tapi kalau kita menetapkan peraturan yang ada di sekolah, belum tentu peraturan yang di sekolah akan dibawa ke rumah. Tapi kalau kita dibawa dulu aturan dari rumah, ditekankan di rumah, maka kebiasaan tersebut akan terbawa ke sekolah. Karena sumber pendidikan awalnya tetap dari rumah. Itu dari saya. Jadi pertamanya saya berpikir dulu, berubah dulu keyakinan dari siswa, pola pikir siswa. Butuh nggak hal tersebut? Misal tadi Ibu bilang ada siswa yang tidak mengerjakan PR lah misalnya, tidak mengerjakan PR. Pas diperiksa tidak mengerjakan PR. Kita kembalikan dulu pada siswa tersebut. Siswa tersebut butuh nggak akan PR tersebut? Kalau yakin siswa tersebut udah yakin perlu akan PR tersebut pada dirinya, maka siswa tersebut akan mengerjakan semampunya. Nah, bagi kita seorang guru, jangan sekali-kali memberikan punishment terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR, tapi berikanlah wawasan
wawasan kepada siswa itu apa sih pentingnya PR bagi diri kalian. Kita berikan sedikit masukan kepada siswa tersebut. Kalau siswa tersebut sudah meyakini bahwa PR itu ternyata sangat dibutuhkan untuk supaya kita berpikir lebih tajam lagi atau untuk mengingat lagi pelajaran yang tadi diberikan. Nah, kalau siswa sudah memiliki keyakinan tersebut, maka tanpa ada punishment, tanpa ada imbalan, tanpa apapun, insya Allah siswa akan mengerjakan PR tersebut karena dia merasa butuh, yakin dia merasa butuh terhadap PR itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita memberikan PR dan nanti siswa yang tidak mengerjakan kena punishment, dia akan mengerjakan, tapi dengan alasannya dia takut dihukum nanti di sekolah. Tertekan, ada tekanan. Itu dilaksanakan sekarang. Kalau kemarin belum mengenai yang namanya bagaimana keyakinan kelas, bagaimana sekolah penggerak itu dilaksanakan. Saya pun demikian. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR, terus terang. Setiap siswa yang tidak mengerjakan PR dulu, ya, saya berikan punishment dengan mengelilingi lapang lari. Tapi untuk saat sekarang, alhamdulillah itu sudah agak dikurangi, ya, dikurangi. Dengan demikian, memberikan dulu pengertian pada siswa tersebut, butuh nggak akan PR tersebut. Jadi mindsetnya dulu dirubah, mindset dari siswa tersebut dirubah. Membutuhkan hal tersebut enggak? Kebersihan sama. Jadi dirubah dulu pemikiran siswa tersebut, butuh enggak hal tersebut? Bagi dirinya dulu aja. Jangan bagi lingkungan, jangan bagi orang lain. Jadi buat dirinya sendiri aja. Kalau misalnya dia memang membutuhkan kebersihan, maka dia akan menjaga dirinya dulu terlebih dahulu. Setelah itu, setelah menjaga dirinya sendiri, maka dia akan menjaga lingkungan sekitar dan sekitarnya. Itu mungkin tambahan dari saya, mohon maaf seandainya agak melenceng, tapi itulah yang diketahui, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Han yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, ya. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mungkin acara sosialisasi ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita lain waktu kita bisa sharing kembali mengenai budaya positif ini, dan mudah-mudahan mengenai sosialisasi budaya positif ini kita bisa wujudkan di SD kita, sehingga kita bisa mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu karena waktu mungkin sudah terlalu siang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian bisa sekolah seperti biasa. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran yang baru, kalian harus berdoa dulu. Coba disiapkan oleh KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan hari ini seperti biasa kita melaksanakan pembelajaran, tetapi pada hari ini ya Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian
mengenai budaya positif. Budaya positif yang harus diterapkan di sekolah ini. Di antaranya apa? Yaitu kalian nanti harus bisa melaksanakan keyakinan kelas. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar kata peraturan atau tata tertib yang dilaksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, kata seperti itu alangkah lebih baiknya kalau kita terapkan dengan keyakinan, yaitu keyakinan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, mengapa kita harus melaksanakan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas harus kita laksanakan supaya di dalam diri kita ada rasa kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalian juga di sini harus betul-betul melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat ya, yang kita sepakati. Nah, keyakinan yang sekarang akan kita sepakati bersama, kita akan mengambil tema mengenai menjaga lingkungan sekolah yang bersih, yang sehat, dan nyaman. Mengapa Ibu mengambil tema seperti ini? Karena harus didasari dulu dari kenyamanan di sekolah. Kalau sekolah ini bersih, lingkungan sekolah ini bersih, tentu saja akan menjadi sehat kepada kalian. Kalau kalian sehat, tentu saja di sekolah ini akan tercipta suasana yang nyaman. Kalau sekolah ini bersih, sehat, nyaman, kalian pasti akan betah belajar di sekolah. Nah, untuk itu coba sekarang ya kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ya. Kita buat keyakinan kelas di kelas kita dan untuk di sekolah kita. Dengan temanya itu menjaga lingkungan sekolah yang bersih, yang sehat dan nyaman. Untuk itu, Ibu di sini membawa post-it ya. Di sini oleh Ibu kalian diberi sebuah post-it. Nanti oleh kalian ya tulis di dalam post-it ini ya cara-cara menjaga lingkungan yang sehat, yang bersih dan nyaman. Nah, nanti kalau sudah ditulis di dalam post-it ini, kalian beri contoh satu saja. Nanti bisa ditempel. Nah, tulis di dalam post-it ini, tulis salah satu contoh saja ya, cara menjaga kebersihan lingkungan yang sehat, bersih dan membuang sampah. Kalau sudah selesai, sekarang kita lihat ya. Kita lihat hasil dari setiap individu, nanti kita bacakan. Yang pertama dari barisan ini maju ke depan untuk menempelkan hasil pemikirannya. Maju ke depan ke sini. Barusan
kalian di sini sudah menuliskan kriteria-kriteria yang nantinya akan diterapkan kepada keyakinan kelas. Hal-hal apa saja di dalam keyakinan kelas yang nantinya harus dilaksanakan oleh kalian? Berarti di sini kita sudah bisa membuat sebuah kesimpulan. Ya, keyakinan kelas Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau keyakinan kelas ini sudah kita sepakati, tentu saja harus kita laksanakan. Kalian mengerti? Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu upaya di dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan ataupun nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan yang harus kita terapkan di sekolah supaya nantinya kalian bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang tanggung jawab, penuh rasa hormat, bernalar kritis ya. Dan nantinya akan terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, kalian mungkin tahu profil pelajar juga berakhlak mulia, yang kedua mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif, berkebinekaan global. Itu harus terwujud pada diri kalian ya, supaya kalian menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan bangsa ini ya, ke arah yang lebih baik. Nah, untuk hari ini ya, belajar hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mengenai keyakinan kelas sudah kita sepakati ya, tentang lingkungan, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan nyaman. Yang pertama, nah kalian harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti secara rutinitas. Dan yang keempat, kalian harus bisa menjaga kebersihan, terutama kebersihan toilet yaitu di jamban ya. Nah, untuk itu nanti minggu depan kita melaksanakan kegiatan ini ya. Bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah supaya kalian nyaman belajar di sekolah, betah tinggal di sekolah. Untuk itu Ibu cukupkan sekian dulu pembelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru SDN Citata yang kami hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Budaya positif yang akan dilaksanakan di SDN Citata, ini saya mengambil tema mengenai kebersihan lingkungan sekolah, yaitu mengenai tema menjaga kebersihan sekolah menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Pada budaya positif ini saya akan mengambil yaitu mengenai tema menjaga lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Karena kalau di sekolah, pertama kita terapkan budaya positif mengenai menjaga lingkungan sekolah. Kalau sekolah ini sudah bersih, sekolah ini sudah sehat, sudah nyaman, insya Allah ke depannya kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah pasti akan berjalan dengan lancar. Jadi yang paling utama penerapan budaya positif di sekolah itu pertama lingkungannya dulu.
sebelum menginjak kepada kegiatan yang lain, kita kondusifkan dulu mengenai lingkungan dulu. Kalau lingkungan sekolah ini sudah bersih, sudah sehat, sudah nyaman, insya Allah kita akan nyaman di sekolah. Nah, selanjutnya di sini, apa yang melatar belakangi saya mengambil tema mengenai lingkungan yang bersih, yang sehat dan nyaman. Mengenai tujuan. Di sini, tujuan yang ingin dicapai dari budaya positif ini adalah yang pertama, menciptakan budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.